Halo, selamat pagi anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali bersama Bunda Regina dalam edisi Do Remi, doa dan renungan misioner Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura, Sabtu 14 Januari 2023. Nah, anak-anak, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, marilah kita mengawalinya dengan doa pembuka. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Bapa, terima kasih atas kasih karunia-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dari malam kami tidur hingga pagi hari ini. Kami bersyukur untuk nafas baru yang boleh kami terima. Berkatilah dan lindungilah aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah pula orang tua, sanak saudara, sahabat, dan semua orang yang kami kasihi dalam menjalankan aktivitas mereka. Dan ampunilah untuk segala dosa yang telah kami perbuat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Bacaan di pagi hari ini diambil dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus karangan Santo Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lewi pemungut cukai mengikut Yesus. Sesudah itu Yesus pergi lagi ke pantai danau. Dan seluruh orang banyak datang kepadanya. Lalu ia mengajar mereka. Kemudian ketika ia berjalan lewat di situ, ia melihat Lewi anak Alfeus duduk di rumah cukai. Lalu ia berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi lalu mengikuti dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah orang itu, banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Sebab banyak orang yang mengikuti dia. Pada waktu ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat bahwa ia makan dengan pemungut cukai dan orang berdosa itu, berkatalah mereka kepada murid-muridnya, "Mengapa ia makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata kepada mereka, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Injil untuk Renungan Katolik Sabtu 14 Januari 2023 diangkat dari Injil Markus pasal 2 ayat 13 sampai dengan 17. Kisah Lewi pemungut cukai mengikuti Yesus dengan pertanyaan refleksi untuk kita. Mengapa Yesus memilih Lewi menjadi muridnya?
Lewi yang dikisahkan dalam Injil renungan hari ini adalah seorang pemungut cukai yang merupakan bagian dari Yahudi, namun bekerja untuk bangsa Roma. Melalui bacaan Injil Katolik hari ini, kiranya kita menjadi sadar bahwa Yesus datang untuk manusia berdosa, sehingga kita harus sadar diri bahwa kita layak untuk diselamatkan oleh Dia. Dengan mengikuti Dia dan melakukan apa yang Ia katakan, kita semua adalah bagian dari Lewi. Sebab kita adalah manusia yang suka merampas, walaupun bukan dalam bentuk barang, namun dalam bentuk rampasan apapun. Sehingga seharusnya kita sadar dan jangan sok menjadi manusia yang tidak memiliki kesalahan, dan jangan suka menjadi manusia menilai orang lain dan menghakiminya. Kita adalah manusia yang sakit, cacat, dan penuh dosa yang memerlukan Yesus untuk sembuh dan menjadi manusia yang diperbaharui. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dua hal yang bisa kita pelajari dari kisah Yesus memanggil Lewi, seorang pemungut cukai yang dianggap berdosa oleh orang Yahudi. Yang pertama adalah sikap Lewi yang tidak berpikir panjang dengan sahutan panggilan Yesus dan tidak pernah menolak ajakan itu, sehingga Lewi atau yang kita kenal itu Matius adalah sungguh merupakan pemberian Tuhan. Ia diselamatkan karena mengenal Yesus. Yang kedua, sikap yang ditunjukkan oleh ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat yang suka sinis, suka menilai perbuatan dan profesi orang, dan membenarkan diri sendiri. Sikap ini diterangkan sungguh jelas dan menjadi gambaran kehidupan manusia saat ini. Situasi demikian pun masih ada dalam masyarakat sekarang ini. Sehingga penting bagi kita untuk selalu mengoreksi diri. Apakah kita adalah ahli-ahli Taurat dari golongan Farisi melihat, atau si Lewi yang satu kali dipanggil langsung nyahut, sehingga Yesus memanggil dia untuk menjadi muridnya dan menjadi kabar Injil. Kita dipanggil bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Adik-adik dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, marilah kita merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, agar
kita pantas dan layak di hadapannya, dan kita selalu berbuat baik terhadap siapa saja yang kita jumpai setiap saat. Nah, semoga renungan singkat ini dapat berguna bagi diri kita, sesama, atau bagi siapa saja yang selalu mendengarkan sabda Tuhan setiap saat. Semoga demikian. Amin. Marilah kita berdoa untuk anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia, menjadi selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak-Mu di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami kini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor yang cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan sucikanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun juga. Berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun juga. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, sepanjang segala abad. Amin. Sampai ketemu di lain kesempatan. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita sepanjang hari ini. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.